Setelah selama 6 bulan melakukan persiapan, akhirnya SD Negeri Pundong resmi ikut Lomba Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Barat. Pihak sekolah berharap setelah dilakukan penilaian, mereka bisa lolos ke tahap nasional. SD Negeri Pundong yang berada di Desa Rancamulya, Kecamatan Patok Besi, Subang, resmi dinyatakan ikut Lomba Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Barat pada Selasa 9 September 2024. Saat ini, lembaga pendidikan itu sedang dalam tahap penilaian. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Pundong, Unang Lili, persiapan yang dilakukan jelang Lomba Adiwiyata cukup melelahkan, mulai dari menata halaman sekolah sampai menanam berbagai jenis tanaman hias. Meski begitu, ia dan seluruh warga sekolah tidak merasa terbebani dan justru bangga, karena sekolah yang berada di pelosok perkampungan dan jauh dari keramaian itu kini tengah jadi sasaran tim penilai Adiwiyata. Unang Lili menambahkan seluruh aspek seperti lingkungan hidup, sarana dan prasarana sekolah yang ramah lingkungan, serta administrasi menjadi prioritas penilaian. Untuk itu, ia berharap SD Negeri Pundong bisa masuk dalam kriteria Lomba Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Barat. Ya, kalau kita dari upload pendaftaran ya, itu sampai hari ini itu waktu penilaian tingkat provinsi itu hampir mencapai 6 bulan. 6 bulan kita mempersiapkan segala sesuatunya. Yang dinilai apa sih Pak? Seluruh aspek termasuk poin-poin Adiwiyata banyak sekali yang kita lihat. Pertama itu secara administratif, yang kedua secara visitasi lapangan. Ya, visitasi lapangan itu secara administratif memang ada, lalu di lapangan juga sesuai nggak dengan administrasi. Nah, ini SD Pundong ini kira-kira masuk kriteria nggak Pak? Ya, kalau kita lihat hasil daripada refleksi barusan ya oleh tim penilai, insya Allah lah kita akan masuk ke nominasi ke sana. Tapi kita masih ada PR sedikit-sedikit, dalam jangka 1 minggu ke depan kita akan perbaiki dan lengkapi. Sementara itu, tim penilai Provinsi Jawa Barat Tatang Suhendar Iskandar mengatakan kalau saat ini sekitar 230 sekolah yang ikut Lomba Adiwiyata tingkat Provinsi Jawa Barat. Seluruh lembaga pendidikan itu tersebar di sejumlah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat, di mana 2 diantaranya berada di Kabupaten Subang dan SD Negeri Pundong yang berada di Desa Rancamulya adalah salah satunya. Menurut Tatang, ada 4 aspek yang jadi penilaian Adiwiyata ini. Di antaranya adalah kebijakan sekolah, kurikulum sekolah berbasis lingkungan hidup, kegiatan lingkungan sekolah berbasis partisipatif, serta pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Tujuan Adiwiyata yang ini merupakan program nasional yang dilaksanakan setiap tahun sekali. Tujuannya adalah untuk melakukan pemberdayaan warga sekolah dalam upaya memelihara dan melestarikan lingkungan. Jadi di sini kan namanya juga PBHLS, pemberdayaan hidup bersih di lingkungan sekolah. Salah satunya. Yang dinilai apa aja Pak? Yang dinilai banyak sekali, banyak komponen, mulai dari visi, misi, tujuan sekolah terkait dengan implementasi lingkungan hidup di sekolah, kemudian juga gerakan yang terintegrasi dalam gerakan lingkungan hidup yang terintegrasi di dalam pembelajaran, kemudian juga terkait dengan isu-isu dalam lingkungan hidup, misalnya konservasi, pengelolaan lingkungan, drainase, pengolahan sampah, konservasi air, kemudian menjalin jejaring dan kerjasama dengan masyarakat, dan juga bagaimana sekolah memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekolah, pengelolaan sampah, sampai kepada bagaimana upaya sekolah melakukan sosialisasi pentingnya budaya lingkungan ini dipahami oleh masyarakat. Dengan upaya mengoptimalkan media-media sosial yang dipunyai oleh sekolah. Apakah sekolah itu punya Facebook, IG, ataupun website dan lain sebagainya. Nah, untuk di Provinsi Jawa Barat ada berapa sekolah Pak yang ikut Adiwiyata? Untuk tahun sekarang kurang lebih ada 230 sekolah yang akan kita kunjungi dan akan kita nilai. Harapan ke depan seperti apa Pak? Harapan ke depan semua sekolah yang ada di Kabupaten Subang, Jawa Barat dan juga nasional bisa mengimplementasikan program Adiwiyata ini. Kenapa demikian? Sebab dengan program Adiwiyata itu akan tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman,
kemudian yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Nah, untuk SD Pundong sendiri kelayakannya seperti apa sih, Pak? SD Pundong sendiri setelah saya kaji dan saya lihat secara praktek ini nampaknya sudah terjadi pembiasaan, sudah terjadi proses internalisasi terkait dengan adiwiyata ini. Cuman mungkin perlu dioptimalkan dalam konteks administrasinya perlu disempurnakan. Itu mungkin kalau untuk di SD Pundong. Tatang menambahkan sebagai kajian sekolah, SD Negeri Pundong sudah memiliki perubahan dari yang awalnya terkesan kumuh kini sudah lebih asri. Meski begitu masih ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan, yaitu kelengkapan administrasi sekolah yang masih butuh penataan secara maksimal. Hal itu diantaranya meliputi pengelolaan hasil bank sampah dan beberapa aspek lain yang dikelola oleh pihak administrasi terkesan masih cenderung semrawut. Dari Subang, Jawa Barat, Sandi Zainuddin, National TV melaporkan.